2050 sampai saat ini menjadi level tertinggi dan terkoreksi sampai 2040. Kira-kira apakah ini pertanda bahwa kenaikan sudah selesai atau hanya relax ataupun istirahat sesaat? Dan kita akan coba lihat dari US dollar, nasibnya seperti apa dan juga kaitannya dengan geopolitik tadi malam. Apakah ini masih ada pengaruh atau memang murni karena faktor ekonomi? Kita lihat berikut ini. Oke, seperti yang terlihat di sini, US Treasury tetap dalam pose penurunan dan ini adalah sesuai dengan apa yang kita harapkan terkait dengan rejection yang 2 hari lalu dilanjutkan dengan rejection kemarin. Jadi kita sudah mendapatkan clue ataupun konfirmasi yang lebih akurat lagi terkait dengan keberadaan ataupun nasib dari target yang kita inginkan, yaitu kaitannya dengan potential head and shoulder. Ya, so far so good ya. Perjalanannya sesuai dengan harapan dan kita ingatkan kembali kita dalam jalur penurunan ini sudah sejak beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini murni terjadi rejection di teritori ini. Jadi sebetulnya penurunan memang sangat diharapkan untuk lanjutkan. Jadi potensi inilah yang kecenderungannya membuat saya yakin bahwa kita masih tetap dalam jalur penurunan dari US Treasury setidaknya untuk beberapa waktu ke depan. Karena kita kaitkan dengan NFP minggu depan, lalu kemudian juga terkait dengan FOMC tanggal 13 Desember. Bagaimana dengan minggu ini? Untuk malam nanti terutama kalau kita bicara tentang kemungkinan GDP. Ada kemungkinan potensi berbalik kalau ternyata GDP-nya relatif lebih tinggi. Itu artinya kalau misalkan kita perhatikan di grafik H4, potensinya mungkin terbaca seperti demikian. Kondisi ini akan memunculkan retrace ataupun sekedar pull up ya. Jadi kita anggap dia pull up sampai level ini yang pertama, atau mungkin saja sampai ke level trendline biru. Jadi lagi-lagi nih, tergantung dari data GDP, seberapa besar, seberapa menguatnya dia. Kalau misalkan lihat dari ekspektasinya angka 5 atau bahkan 4,9% itu jauh lebih tinggi daripada previous 2,1%. Artinya di sini ada kemungkinan kalau misalkan itu yang terjadi, katakanlah dirilis GDP-nya di angka 4,9 sesuai ekspektasi, maka hati-hati, kemungkinan untuk pencapaian sampai level trendline biru itu sangat potensial. Itu artinya emas kemungkinan bisa terkoreksi, lalu kemudian USD Japanese juga bisa saja kembali rebound lebih tinggi. Nah, tapi kalau ternyata katakanlah GDP tidak sesuai ekspektasi, mungkin misalkan dia naik ke level 3% atau 3,5%, itu artinya masih di bawah ekspektasi, walaupun secara keseluruhan dia relatif mengagetkan, artinya ada penguatan dari pertumbuhan ekonomi. Mungkin dia akan mengalami kenaikan, tapi kenaikan tersebut kita harapkan tidak terlalu tinggi, dan kemungkinan level yang memungkinkan itu adalah di zona tersebut. Sehingga kita bisa berharap nantinya justru terjadi penurunan lebih lanjut, dan mungkin saja itu yang memberikan isyarat bahwa emas belum selesai. Bahkan kita mungkin akan mendapatkan jawaban berikutnya dari pernyataan dari Fed Speaker di malam hari. Oleh karena itu, perhatikan keduanya, antara GDP dan juga Fed Speaker, itu yang akan menjembatani pergerakan selanjutnya. Dan demikian pula dengan outlook dari US dollar. Kalau kemarin Anda berpikir bahwa ini faktor geopolitik, no, saya tegaskan bukan faktor geopolitik. Karena ingat, kondisi geopolitik bukan hanya menyebabkan safe haven emas, melainkan safe haven itu akan juga digambarkan dari US dollar. Karena dia akan secara seksama dia pun akan mulai berrebound. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tadi malam sama sekali tidak terjadi kenaikan untuk masalah geopolitik. Jadi kita tidak lihat itu sebagai kondisi geopolitik. Yang terjadi justru dia lanjutkan penurunan, bahkan penurunan tersebut turun lebih rendah dari zona support yang sebelumnya kita batasi, kemudian bahkan lebih rendah dari 129.5 yang kita proyeksikan. Nah, oleh karena itu, kalau kita perkecil lagi, persempit lagi, maka inilah area yang memungkinkan untuk target berikutnya. Kita mungkin akan melihat zonasi 101 kalau misalkan kita dapatkan GDP yang relatif lebih lunak, artinya tidak di atas ekspektasi atau bahkan tidak mencapai ekspektasi. Saya kategorikan mungkin kita akan lihat mungkin GDP di 2,5 sampai 3,5. Bagi saya itu mungkin akan menjadikan dolar hanya rebound sesaat. Tapi begitu ada pernyataan dari Fed Speaker, dalam ini adalah Mister ataupun Robert Barkin, kalau ternyata dia sama halnya dengan Wall tadi malam, yaitu cukup terbuka untuk kemungkinan potensi cut rate di tahun 2024 asalkan inflasinya turun, maka itu sudah cukup memberikan tekanan yang lebih serius kepada US dollar. Tapi di sisi lain, saya juga tetap berjaga-jaga kalau ternyata dia berhasil comeback di area 103. Tentunya, kembalinya dolar ke level 103 akan membuat gold mungkin tertekan lebih lanjut sampai 2017 atau 2025. Tapi itu nanti kita akan lihat sebagai sisi pembanding apakah dia hanya terkoreksi atau memang murni reversal. Jadi selama ini potensinya
dari grafik daily pun kecenderungannya memiliki teritori yang tetap turun. Ini adalah fase ketiga yang kita lihat. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, puncak pertama, puncak kedua relatif lebih rendah, puncak ketiga relatif lebih rendah. Kalaupun misalkan saya gambarkan sebagai elite wave, maka kemungkinan elite wave yang saya pandang di sini adalah wave 1, ini adalah wave kedua, dan wave ketiga bukan di sini, bukan juga di sini, melainkan ini sebagai wave ketiga. Karena wave ketiga akan menjadi yang terpanjang dibandingkan wave 1 dan wave kelima. Itu artinya kita belum lihat wave kelima, dan bahkan wave ketiga pun sepertinya belum selesai. Anggap saja kalau nanti malam terjadi rebound, dan itu memungkinkan kalau misalkan data GDP-nya relatif lebih bagus, lalu kemudian Loretta Mester lebih tetap bersikukuh kepada hawkish, dan akhirnya kita akan melakukan kenaikan juga dipicu dengan efek permintaan dolar di akhir bulan. Mungkin saja kita baru akan dapatkan penekanan lebih lanjut di akhir bulan karena PCE atau mungkin di awal bulan. Jadi kalau misalkan seperti ini, saya tidak akan kaget kalau terjadi rebound seperti demikian. Tapi rebound ini kemungkinan akan dibatasi atau mungkin relatif terbatas. Dalam artian, selama ini kita misalkan lihat ini wave ketiga, maka potensial wave keempatnya akan rebound dan nantinya kita akan dapatkan penurunan. Itu berarti penurunan berikutnya untuk wave kelima sangat mungkin akan dipengaruhi oleh potensial yang kita sebut mungkin data NFP minggu depan. Atau bahkan 2 minggu lagi, yaitu terkait dengan keputusan Fed di bulan Desember. Nah, di satu sisi kejutannya adalah pound sterling yang ternyata menggagalkan apa yang kita curigai seperti rising wedge. Jadi di sini teman-teman catatannya kemarin kita juga sudah sempat memberikan gambaran bahwa ada kedua kemungkinan bahwasanya kalaupun misalkan ini rising wedge harusnya dia turun. Ternyata itu tidak terjadi, cenderung dia malah mengalami kenaikan. Artinya di sini lagi-lagi persis juga dengan apa yang kita ingatkan di artikel dan juga termasuk dari video kemarin bahwa ada kecenderungan dua hal ini. Kalau ternyata dia mulai kenaikan, berarti otomatis yang namanya rising wedge itu adalah gagal. Dan sekarang kita lihat adalah laju kenaikan lanjutan. Oleh karena itu, saya lebih berharap kalaupun misalkan dia terjadi penurunan, maka itu adalah sekedar koreksi. Dan sekali ini saya tarik level support trendline berikutnya, garis biru, saya ambil dari dua titik yang terdekat, ya, atau yang kita bilang sebagai jalur kenaikan. Nah, maka dari itu, potensi selama dia tidak turun di bawah 1.2640, itulah potensi untuk tetap uptrend atau jalur bullish. Artinya lagi, kalaupun terjadi penurunan, saya tidak berharap turun itu adalah sebagai potential sell, melainkan itulah kesempatan untuk Anda siap-siap untuk kembali lakukan buy dengan potensi kenaikan yang lebih tinggi. Nah, meskipun dengan catatan kita juga harus waspada karena posisinya dia sudah berada di sisi ujung tanduk, ya, dalam artian mungkin sudah mendekati relatif kepada overbought. Nah, tapi kita lihat, potensi dari grafik daily-nya kecenderungan belum menandakan gejala dia capek ataupun letih untuk mulai kenaikan. Bahkan bukan mustahil, kalau dalam waktu dekat dia berhasil tembus level 1.27600, maka kemudian target berikutnya adalah 1.28400, dan itu adalah historical price yang kemungkinan akan kita tuju. Nah, sementara itu, kalau dari sisi penurunan sendiri, kalau kita lihat di sini, bayangkan 4 candle berturut-turut bullish dan mungkin candle hari ini pun bisa terjadi kelima kalinya. Artinya, kalau dilihat secara weekly, berarti sesuai dengan apa yang kita perkirakan di hari Senin kemarin, ada kecenderungan untuk menguji level MA200. Karena secara keseluruhan, dia memang relatif bullish untuk minggu ini. Jadi 1.840, 1.850 itu sangat potensial untuk dicapai, dengan catatan mungkin juga didukung oleh pernyataan Andrew Bailey kalau misalkan dia tetap hawkish. Di sisi lain, crude oil loncat ke level $76 dan bahkan mendekati $77 kembali. Oke, ada dua hal yang di sini yang akan saya bahas. Pertama, kaitannya dengan potensial yang kita sebut dengan elite wave, wave kelima yang kita nantikan sepertinya juga bisa jadi gagal atau dalam artian tidak terbentuk. Jadi yang kita harapkan kemarin adalah potensi penurunan yang masih bisa terbentuk sampai level di bawah $70, dan itu adalah zona yang paling bagus untuk melakukan buy medium term. Artinya ada harapan di sini untuk kembali bangkit dengan tenaga pembelian yang jauh lebih besar. Nah, tapi masalahnya adalah yang sekarang kita lihat di sini adalah bullish candle. Oke, saya perbesar grafiknya. Anda bisa lihat di sini bullish candle, kemudian kita lihat di sini adalah 3 candle terakhir, teman-teman. Kondisi 3 candle terakhir menunjukkan morning star yang artinya kecenderungan untuk bullish. Satu sisi, ini adalah kondisi mungkin jangka pendek untuk rebound dikarenakan efek dari geopolitik atau bahkan kecenderungan
rumor-rumor yang beredar terkait dengan OPEC. Dan kita belum mendapatkan jawabannya. Kita baru akan mendengarkan keputusan langsungnya besok. Jadi apapun bisa terjadi, tapi untuk kali ini kami incar bullish terlebih dulu, alias buy terlebih dulu. Tapi dengan catatan, kemungkinan kita hanya akan melihat jalur 78 ataupun 79 dolar. Belum tentu ke level 80 dolar. Satu sisi, ada kecenderungan juga kita mungkin akan mendapatkan level 80 dolar. Dengan catatan, kalau Anda perhatikan level ini, dan ini, maka yang kita khawatirkan adalah ini bagian left shoulder, ini bagian head, dan ini adalah bagian right shoulder. Itu artinya inverted head and shoulder sangat mungkin, sangat potensial untuk terjadi kalau dia sampai tembus level neckline. Dan itu berarti ada di level 78. Sehingga akhirnya level 78.90 atau bahkan ke level 80 itu sangat potensial untuk terjadi hari ini. Artinya lagi, secara keseluruhan memang untuk hari ini cenderung bullish, tapi harap berhati-hati. Saya lebih prefer menunggu sampai OPEC real memberikan keputusan. Dan rumor-rumor yang terbentuk kemungkinan hanya relatif sesaat, sehingga hati-hati dengan level 78 dolar per barel. Nah, di satu sisi, grafik 4 juga menunjukkan gagalnya potensial bearish dari rectangle yang sebelumnya terjadi. Setelah sebelumnya dia mengalami kembali ke atas level tersebut, bahkan kemarin hanya tail saja dan akhirnya tembus di atas level resistennya. Jadi untuk kali ini, yes, kita mengincar buy, dan level buy yang cukup bagus menurut saya adalah di level 7600 ataupun 76.20, cukup dekat dengan level sekarang, 7639. Level terendahnya, Anda boleh lakukan buy dengan stop loss di bawah 7600 atau di bawah 75.80-an. Itu yang paling reasonable. Karena kenapa? Posisinya memang dia sudah terlalu menyempit, jadi apapun itu sudah layaknya, sudah selayaknya dia akan pecah salah satu, dan itu berarti yang paling dekat adalah resisten. Oleh karena itu, untuk sementara waktu kita ambil kesempatan buy dengan potensial 77 ataupun 78 sebagai target maksimal. Di sisi lain, terkait dengan pergerakan emas untuk kali ini sangat fashionable. Dan kalau kita lihat di sini potensinya untuk kenaikan lebih lanjut sangat potensial. Jadi, catatan yang harus saya ingatkan adalah kalau Anda perhatikan inilah zona resisten yang cukup tangguh. Menurut saya, Anda lebih baik menunggu zona buy yang relatif lebih rendah. Artinya ada kesempatan untuk koreksi. Dan koreksi itulah yang saya akan gunakan untuk zona buy. Kenapa tidak lakukan sell? Padahal dia akan turun atau misalkan terjadi koreksi dari level resisten. Alasannya sederhana. Jalur yang sedang kita lihat adalah jalur bullish. Jadi kalau Anda mengincar sell, itu adalah kesempatan yang sangat tidak logis. Artinya, daripada Anda melawan tren, sebaiknya Anda menunggu sampai dia memberikan areal yang lebih lower risk. Dan pilihannya adalah Anda bisa lakukan buy di kisaran 2027, 2031, di mana itu adalah areal support yang sebelumnya menjadi resisten. Ya, jadi kemarin kita sudah mendapatkan level 2027, level 2031 adalah level resisten psikologis, tapi saat dia sudah tembus, maka dia sekarang menjadi level support psikologis. Kemudian diharapkan nantinya dia akan melakukan atau rebound kembali ke level 2056 atau bahkan lebih tinggi. Nah, kemudian alasan kedua atau opsi yang kedua adalah kalaupun misalkan ingin lebih rendah, yang paling ideal adalah di 2017 ataupun 2020. Ini dengan asumsi bahwa dia sentuh level support dari bagian trend channel tersebut, kemudian itu yang menjadi paling kuat untuk alasan buy. Sehingga nantinya kita akan dapatkan dorongan yang lebih maksimal. Nah, opsi yang ketiga adalah kalau misalkan ternyata di zona ini hanya relatif turun sesaat atau relatif turun terbatas. Dan itu berarti opsi untuk lakukan buy saat dia tembus, Anda boleh lakukan follow buy saat dia tembus 2052. Tapi dengan catatan teman-teman, hati-hati. Karena kita lihat di sini grafik K1, kalau saya gunakan Fibonacci retracement yang saya tarik dari zona ini bottom pertama, kita tandai A, kemudian puncak yang kedua adalah kita tandai sebagai B, dan bottom yang terakhir atau swing low terakhir saya tandai sebagai C. Jadi Fibonacci retracement setelah penembusan 0% berarti kita gunakan Fibonacci expansion, dan inilah 3 titik yang harus kita tandai. Nah, apa yang kita dapatkan? Pertama adalah 61.8% waktu dia sentuh 2013. Jelas ini sudah confirm tembus. Dan waktu kedua adalah Fibonacci expansion 100% yang juga sudah tembus 2029. Berarti hanya ada memiliki satu kesempatan lagi, kurang lebih kita anggap di 161.8% dan itu adalah 2056. Itu sebabnya kalaupun Anda melakukan buy on breakout saat dia tembus 2052, yang saya khawatirkan adalah kalau ternyata dia hanya memiliki kesempatan sampai 2056.
Dan kita tidak tahu apakah ini akan lanjut lebih tinggi atau justru akan terjadi rejection turun. Nah, ini yang saya khawatirkan. Jadi, sebaiknya lakukan buy saat dia terkoreksi kurang lebih terdekat 2029 atau mungkin yang lebih dekat lagi adalah di teritori 203638. Tapi untuk hari ini, kami memberikan rekomendasi tersebut kurang lebih di kisaran 2031 ataupun 33 dengan asumsi bahwa penurunan itu saya ambil di grafik 4 bahwa yang sebelumnya menjadi level resistensi psikologis setelah 2027-2031. Itu sangat reasonable, sangat lebih logis karena grafik daily menunjukkan inilah level 2031 yang kemarin kita bahas. Dan sangat potensial ya. Jadi kita lihat di sini adalah zona support yang cukup dekat. Nah, satu catatan penting, Anda boleh switch strategi menjadi sell kalau ternyata pertama GDP-nya terlihat jauh lebih kuat dari apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua, Loretta Mester ataupun dalam hal ini Fed Speaker cenderung tetap hawkish. Dan yang ketiga adalah penembusan di bawah jalur support yang kita tandai. Dan itu berarti kurang lebih Anda bisa lakukan sell saat dia tembus 2025. Itu pun dengan catatan target maksimalnya kemungkinan hanya berkisar 2012 atau maksimum 2007. Kita tidak melihat atau setidaknya sampai saat ini belum melihat alasan apakah dia akan turun di bawah 2000 kembali, setidaknya untuk sementara waktu. Nah, jadi harap berhati-hati untuk nanti malam kita masih memiliki rintangan GDP atau bahkan Fed Speaker.